break me down and make me weak again. After all, I called you my best friend, and I've been here, I know the story ends with broken hearts and us playing pretend. Langkah PSSI untuk terus menambah kekuatan sampai sejauh ini masih terus dikebut. Yap, melalui gerakan senyap namun pasti, pelan-pelan siapa-siapa saja pemain baru yang akan masuk gelombang 1 untuk memperkuat timnas Indonesia mulai kelihatan. Di mana mereka adalah Oleh Romeni, Kevin Dix, dan Mauro Zylstra. Sedangkan Tristan Guyer masih dalam proses menunggu, begitu pula dengan kasus Martin Paes yang sampai kini masih dicari solusi terbaik. Yap, khusus di barisan penyerang. Keberadaan Oleh Romeni dan Mauro Zylstra serta Jens Raven dinilai udah dirasa sebagai sesuatu yang sejauh ini cukup. Hal itu lantaran ketiga pemain ini dianggap punya kualitas. Di samping di sektor depan, kita masih punya Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk. Nah, dengan komposisi semacam itu pastilah Coach Shin udah memperhitungkan dan menyiapkan soal game plan yang akan dimainkan. Tentu saja, ini memang harus dilakukan jauh-jauh hari, karena bagaimanapun setiap pertandingan di round 3 sudah pasti nggak akan berlangsung mudah. Masalah lini depan timnas Indonesia memang jadi sesuatu yang terus dibicarakan. Sebab bukan rahasia lagi kalau Indonesia sekarang nggak punya sosok goal getter yang sangat efektif di depan gawang. Berbagai nama udah dicoba, namun hasilnya masih nihil. Itulah kenapa di round 3 nanti kebutuhan akan striker memang adalah jadi prioritas di samping pastinya soal pos penjaga gawang. Ya, PSSI sendiri emang udah punya satu penyerang yang baru aja menjalani sumpah WNI, yakni Jens Raven. Tapi tahu sendiri, ini pemain masih sangat muda dan jelas masih belum bisa jadi andalan utama untuk melawan tim-tim kuat Asia. Oleh karena itu, berkaca dari penuturan manajer timnas, Pak Sumarji, Indonesia sekarang emang sedang mencari sosok penyerang grade A dan bukan rahasia lagi jika Oleh Romeni adalah salah satu prioritas. Yap, semua tahu gimana kualitas Oleh Romeni, dan dia memang layak untuk dijadikan striker utama timnas Indonesia. Akan tetapi, mungkin banyak yang lupa kalau PSSI juga masih memantau penyerang lainnya, yakni Mauro Zylstra. Ya, penyerang 19 tahun yang baru aja pindah ke Volendam itu, dilansir dari Kumparan, mengaku jika ia sudah dihubungi oleh PSSI, yang mana menurut Mauro, ini hanya masalah waktu karena bagaimanapun saat berbicara di YouTube Yusa Nugraha, Mauro menyatakan sangat antusias untuk membela timnas Indonesia apabila ada panggilan resmi. Dan kini itu sudah terjadi. Saya sudah dihubungi oleh PSSI, tapi saat ini belum ada kesepakatan. Saya butuh waktu untuk benar-benar mengabarkan hal ini. Jadi, tunggu saja, ucap Mauro. Yap, apapun itu, Mauro sendiri memang tergolong sebagai penyerang potensial yang akan beruntung bagi Indonesia jika memilikinya. Sebab dengan postur 188 cm, ia dinilai bisa menjadi sosok target man yang pas. Kemudian, selain berperan sebagai striker tengah, Mauro juga bisa dimainkan di posisi gelandang serang. Lalu soal produktivitas dan efektivitas, ia terbilang sebagai striker yang mencakup itu semua. Bersama klub sebelumnya, NEC Nijmegen U21, ia mampu mengemas total 12 gol dan 1 assist dari 26 pertandingan. Bahkan di musim 2023-2024 kemarin, ia mampu mencetak 9 gol dari total 19 kali penampilan. Di sisi lain, menurut Sekjen PSSI, Yunus Nusi, segala proses naturalisasi yang sedang diusahakan, semuanya berjalan lancar. Maka dari itu, publik diminta untuk sabar dulu, karena bagaimanapun, PSSI pasti akan berupaya keras agar di round 3 nanti, timnas Indonesia bisa tampil dengan kekuatan terbaik. Kami tetap berharap dan berusaha masih ada pemain-pemain baru yang bisa mengisi skuad timnas Indonesia untuk persiapan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, terutama untuk 5 dan 10 September 2024 dulu.
Soal pendekatan pemain keturunan baru untuk timnas Indonesia, semua masih dalam proses dan berjalan lancar. Jadi mohon doanya, ucap beliau dilansir dari Bola Sport. Break me down and make me weak again. After all, I called you my best friend, and I've been here. I know the story ends with broken hearts and us playing pretend. Break me down, down. Break me down. Break me down, down. Break me down. Ya, melihat gimana perkembangan yang ada, intinya kita semua berharap kalau para pemain baru benar-benar bisa datang membela timnas Indonesia. Dan di satu sisi, pastinya Coach Shin sendiri udah menyiapkan gambaran gameplay apabila pemain-pemain baru masuk khususnya yang di lini depan. Tentu saja harapannya adalah kombinasi dari Wahaji, Rafael, dan Ole Romeni di sektor depan bisa beneran terjadi. Kemudian Mauro dan Jens Raven bisa jadi super sub yang pasti bisa diandalkan. Nah, yang menarik harusnya dengan komposisi pemain depan yang semacam itu, minimal Indonesia bisa memberikan permainan yang bagus, terutama saat melawan tim-tim langganan Piala Dunia. Sebab dari sisi kedalaman skuad, apalagi jika Kevin Dix bisa ikut masuk atau Miss Hilgers dan Martin Paes, Indonesia secara materi pemain harusnya bisa membuat perbedaan. Karena secara keseluruhan, para pemain yang ada pun juga nggak kalah secara jam terbang gitu loh. Tom Haye, Kelvin Verdong, Sandy Walsh, Shane Patinama, Jordi Amat, Cheises, dan Ragnar Oratmangun adalah pemain yang sangat berpengalaman di Liga Eropa. Belum lagi jika Kevin Dix, Ole, Miss Hilgers, ataupun Martin Paes masuk, harusnya jadi tambah kuat. Yap, terlepas dari apapun, semoga aja nih, jika semua bisa gabung, chemistry-nya bisa cepat dapat dan menyatu. Karena suka tak suka itu yang terpenting. Jangan sampai kekuatan timnas Indonesia ini hanya bagus di atas kertas aja. Tapi as a team sama sekali nggak jalan. Oleh sebabnya ya tadi, mudah-mudahan Coach Shin bisa membuat game plan terbaik untuk bersaing di round 3 nanti. Sehingga target minimal posisi 3 atau 4 bisa terrealisasi. Kalau sudah begitu, barulah mungkin mulut nyinyir para anti-STY sejenak pasti terdiam. Tapi sulit sih. Karena sekalinya benci, ibaratnya sampai ujung labirin pun bakal dicari tuh kesalahan Coach Shin. Tapi ya udahlah, nggak penting juga sih mereka, kan gitu. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.